Hai guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah keyboard anti ribet, anti gimmick, dan udah langsung nyaman dan enak dipakai out of the box. Suaranya talky, feelingnya serasa pakai keyboard harga jutaan. Padahal ini harganya cukup murah ya. Ini adalah TechWear Phantom Plus yang merupakan penerus dari seri Phantom yang udah lama duluan beredar. Kelebihan dari seri yang Phantom Plus ini adalah keyboard satu ini mengeliminasi semua kebutuhan kalian soal modding keyboard mechanical yang biasanya kita lakukan di keyboard mechanical low budget ya. Begitu out of the box kita harus looping switchnya satu persatu, mungkin ganti beberapa switchnya, kemudian looping stabilizer, kemudian modifikasi juga, pakai silikon, pakai Eva foam, ganjel sana, ganjel sini. Keyboard ini udah nggak perlu ribet-ribet seperti itu. Kalian beli keyboard, buka boxnya, langsung kalian bisa pakai dengan nyaman dan enak. Keyboard ini memakai switch proprietary alias bawaan dari TechWear-nya ini sendiri. Namanya adalah Red Preloop Switch. Dan kebetulan yang saya punya ini warna pink, tipe linear dengan exhaustion force yang cukup tinggi. Keyboard ini juga dilengkapi dengan double walled ABS keycaps alias udah double shot ya keycapsnya. Udah bagus, nggak perlu kalian ganti lagi. V3 stabilizer ini biasanya ditaruh di bagian bawah spacebar untuk menghilangkan suara rattle atau noise. Kemudian ini 87 keys TKL jelas. Dan ada sound dampening foam yang sudah terpasang di bagian dalam keyboardnya ini sendiri. Di bagian belakang ini bisa kalian lihat ada 4 macam TechWear Red Preloop Switch, mulai dari warna orange, brown, pink, kemudian ada red juga dengan spesifikasi teknis di bagian bawahnya masing-masing. Oke, langsung aja sekarang kita unboxing ya. Di bagian dalam kardusnya ini ada susunan dari keyboardnya ini sendiri guys. Mulai dari yang paling atas switch plate sampai ke bottom case ini ada banyak. Nanti akan saya coba bongkar ya. Kita lihat apakah sama seperti susunan yang ada di gambarnya ini. Di sini kita juga dapetin seutas kabel braided Type-C to Type-A yang lumayan tebel, gold plated dan oke banget lah. Dan ini kita juga dapetin 2-in-1 keycap spooler dan switch spooler. Plus plastik clip yang berisi switch cadangan buat pengganti yang warnanya sesuai dengan spek yang kita beli tentu saja. Oh ya, untuk plastiknya ini sendiri sepertinya masih bisa digunakan guys. Bisa kalian pakai untuk cover keyboardnya saat kalian taruh di meja supaya nggak berdebu ya. Nah, keyboardnya sendiri seperti ini guys. Ini keyboard benar-benar minimalis dan low profile. Menurut saya adalah salah satu keyboard yang nggak kelihatan murahan sama sekali, padahal harganya cukup murah. Benar-benar berat, nanti akan saya coba timbang dan saya tampilkan di video. Dan di sudut-sudutnya pun dia nggak langsung lancip begitu. Ada semacam lining-liningnya juga glossy untuk mempertegas bentuknya. Dan tipe batanya BTW ini floating ya. Kelihatan ada jarak antara base aluminiumnya dengan tombol yang di atasnya. Di bagian atas ini ada colokan untuk USB Type-C jelas untuk kabelnya, dan kita coba ya copot satu dulu. Oh. Nyopotnya cukup mudah guys, dan ini bener double walled ABS keycaps double shot. Untuk bagian bawah keyboard ini dia ada 4 kaki-kaki dari karet anti slip dan ada head adjuster atau angle adjuster untuk menaikkan posisi keyboard saat kalian pakai untuk ngetik. Suaranya sendiri memang benar-benar sesuai ekspektasi saya, luar biasa ini guys. Kalian dengarkan sendiri ya. Bahkan spasinya ini yang bikin saya takjub nih. Kita pencet di bagian sudut dan di bagian tengah suaranya sama, nggak ada rattle sama sekali, minim rattle. Nice banget lah pokoknya keyboard yang satu ini. Oke, sebelum kita coba tes nyala, saya akan coba bongkar dulu keyboard yang satu ini ya.
Kita lihat isinya apakah sesuai dengan gambarnya. Bagian paling bawah ini ada sound absorption foam yang bahannya seperti busa spons biasa warna hitam. Kemudian di atasnya lagi ada absorption foam warna putih yang sedikit lebih kaku. Bahan keduanya ini beda ya. Kemudian ini adalah PCB-nya guys. Bagian bawah PCB. Seperti biasa ada solderan-solderan dan IC-IC controller keyboard ini sendiri. Nah ini kalau mau copot harus lepas baut-bautnya dulu. Jadi PCB-nya ini dibaut ke plat aluminium yang ada di atasnya. Udah terlepas dan bagian atas PCB-nya seperti ini ya. Nggak ada yang istimewa, seperti keyboard mekanikal pada umumnya. Penuh dengan mata LED dan terminal switch. Lanjut, di atasnya ini ada semacam seperti lapisan film tipis gitu guys. Kalau menurut tulisannya tadi ini poron foam ya. Dan yang terakhir lapisan paling atas. Ini ada foam lagi yang mirip foam di lapisan paling bawah tadi. Cuma yang ini lebih tebal. Covernya ini ternyata penyumbang berat terbesar keyboard ini guys. Dan sepertinya bukan dari aluminium, tapi dari plat besi. Soalnya kalau dari aluminium mestinya nggak seberat ini. BTW ini ada stabilizer di tombol-tombol yang panjang, termasuk tombol space tentu saja. Ditambah lagi ini juga ada EVA foam pengganjal berbentuk kotak 2 batang di sebelah kiri dan kanan. Oh ya, ini juga pre-loop ya, jelas. Feel-nya semacam Krytox gitulah. Di stabilizer lainnya pun juga ada. Selain di stabilizer, ini juga sesuai namanya, pre-loop switch. Ada labing tipis di bagian kaki-kakinya. Dan di dalam rumahnya ini pun ada kelihatan sedikit labing guys. Oke, jadi gitu aja pembongkaran udah selesai. Sekarang kita kembalikan seperti semula. Cus! Di sini saya coba memakaikan Techwear Phantom Shroud, yang merupakan cover yang didesain untuk seri Phantom biasa. Layoutnya sih sama persis ya, pasti bisa masuk. Tapi sayangnya untuk bagian atasnya ini guys, karena Phantom lama kabelnya built-in, jadi lubangnya ini kecil banget, cuma sebesar kabel. Sedangkan di Phantom Plus ini pakai colokan USB Type-C, jadi nggak bakalan bisa dipasang Phantom Shroud ini. Padahal sebenarnya ukurannya pas ya, presisi di semua sudut dan sisi. Bisa mengeliminasi tampak floating keycaps buat kalian yang nggak suka. Sayangnya kabel Type-C di sini jadi nggak bisa dipasang. Lubangnya terlalu kecil, harus diakalin dengan dipotong atau dibor lebih besar supaya bisa masuk colokan Type-C-nya. Techwear Phantom Plus ini tentu saja punya dedicated software yang bisa kalian download di website resminya. Di sini saya sekalian download dan update firmware-nya, karena memang tadi disarankan untuk update di websitenya ya. Page pertama dari aplikasi Techwear Phantom Plus ini adalah light setting, di mana kita bisa ubah berbagai efek RGB, kustomisasi warna, kombinasi, brightness, dan speed-nya.
Opsi efek terakhir adalah custom. Sesuai namanya, kita bisa custom per key RGB dan bahkan kita bisa set grouping tombolnya. Di tab menu kedua ada button setting yang memungkinkan kita untuk merubah fungsi dari tiap-tiap tombol keyboard ini. Ada beberapa submenu termasuk macro function. Jelas ya, nggak mungkin keyboard berkualitas gini nggak ada fitur makronya. Nah, di tab menu ketiga ini adalah bagian di mana kita bisa set fungsi makro untuk nantinya dipakai via tombol-tombol tertentu. Seperti set makro pada umumnya, bisa record sampai ke delay tombolnya juga ini guys. Tab menu keempat alias other settings, ini nggak terlalu penting sih. Cuman ada tombol untuk lock tombol Windows, exchange key, end key, dan keyboard setup yang link ke Windows Keyboard Properties. Plus di bawahnya ini ada USB report rate dengan opsi mulai dari 125 sampai 1000 Hz. Dengan build quality yang nice, switch linear yang nggak terlalu clicky, layout dan tombol standar, keyboard dengan switch pink ini cocok dipakai untuk berbagai keperluan, mulai dari mengetik dokumen, multimedia editing, sampai gaming, tanpa kalian perlu penyesuaian atau membiasakan diri dari misalnya X memakai keyboard standar seperti Logitech K120. Nah, jadi gitu aja ya guys, review TagWear Phantom Plus yang satu ini. Keyboard ini cocok buat kalian yang cari keyboard berkualitas, harganya nggak mahal tapi minimalis dan low profile. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.